Berbahagialah kalian orang Jawa, karena bahasa Jawa itu bahasa yang sudah tertata rapi secara programmer, secara tata bahasa dibandingkan bahasa lain. Bahasa Jawa itu sudah tertata rapi. Ibaratnya taruhlah suatu barang. Oh, ini ditaruh kepala, oh ini ditaruh mulut, ini ditaruh pundak, ini ditaruh perut. Ini bahasa Jawa itu tertata rapi. Sementara kalau bahasa lain enggak. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo channel YouTube yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kemarin salah satu pemirsa kita, anggota kita, malah saya agak lupa ini kemarin namanya siapa, ini meminta kita untuk membahas tentang aksara Jawa. Karena aksara Jawa yang kita kenal saat ini kok menggambarkan orang Jawa itu penuh dendam, sadis, bunuh-membunuh. Ini mulai kapan aksara Jawa itu seperti itu? Itu menjadikan image Jawa itu menjadi negatif, ya. Jadi aksara Jawa yang berkembang saat ini itu kan Hono Coroko, Podo Joyonyo, Monggo Bodongo, Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Monggo Bodongo. Ini kan menggambarkan yang orang Jawa itu penuh dendam, sadis karena saling bunuh. Hono Coroko ada utusan, Doto Sowolo, Podo Sowolo atau pada berkelahi, kan dendam, penuh dendam. Setelah itu Podo Joyonyo sama-sama kuat, akhirnya sama-sama menjadi batang atau kematian. Ini kan menggambarkan seolah-olah Jawa itu penuh konflik, penuh dendam, sadis, saling bunuh antar saudara. Padahal kalau sampai kita semua itu penuh dendam, konflik, kebencian, tega membunuh saudara kita sendiri, kan berarti kita malah belum Jawa. Akhirnya berimage negatif pada aksara Jawa sendiri. Begitu juga tentang Blangkon. Blangkon ini kan menjadikan image Jawa juga negatif karena wong Jawa itu dendam di mburi karena bendol. Blangkonnya bendol mburi, menjadikan image negatif. Apalagi fakta di lapangan saat ini, banyak sekali sesama penggiat budaya Jawa ini saling berantem. Kemarin mulai kita ada pergerakan tuh bagaimana antara orang teman-teman Jogja musuhan sama Semarang sama Banyuwangi yang sempat kita bahas di video kita yang terdahulu. Bahkan di antara kita sendiri kadang-kadang penuh konflik dan dendam pada hal-hal yang sepele. Padahal leluhur kita memberikan ajaran, sak gandeng-gandengmu ku ngimbol tai. Dalam artian apa? Setiap manusia itu memiliki sisi negatif. Kalau kita memakai konsep itu, seharusnya kita tidak perlu ada dendam, tidak perlu ada kebencian. Bagaimana juga teman kita, saudara kita itu pasti punya sisi negatif. Seharusnya bagaimana kita menyikapi dengan kedewasaan. Wis elek kaya ngopo iku bolone dhewe. Nah, yang melakukan hal negatif tentunya juga ada kesadaran, ada introspeksi diri, mawas diri ndelok kitoke dhewe. Oh iya, aku pengen iki nglakoni ngene salah.
Ora ana salahe aku sanajan umurku luwih tuwa njaluk pangapura. Memperbaiki diri. Supayane sak kujur awak ora gupak tai. Le sak ganteng-gantengmu gembol tai. Nduk sak ayu-ayumu gembol tai. Dan kita berupaya supaya sak awak kujur ora gupak tai. Nah, karena itu kita akan bahas tentang Hanacaraka ini. Kenapa aksara Jawa terkesan ada dendam, ada kebencian, sadis, saling membunuh saudara sendiri. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Jawa yang welas asih. Nah, sebelum kita bahas itu, ya ini seperti biasa, ini dibuka tembang Mocopat oleh Bu Nanik Mardiati. Silakan. Rahayu. Nangkara ing awang-awang hanglangut lepasan tanpa tepi. Nerabas ing meko mendung mibel ngiteri jagat ulang doro lemborong gahi gunung katungkul bergagasan satemah digawa ngimpi. Rahayu. Nah, para pemirsa, kita kembali ke tema kita. Terima kasih Bu Nani sudah membuka dengan tembang ya. Kita kembali ke tema kita. Kenapa aksara Jawa terkesan menyiratkan karakter pendendam, kebencian, ya, sadis ya. Swolo istilahnya, swolo itu saling berkelahi, berantem. Ini kan di sini ada unsur kebencian. Kalau nggak benci kan nggak mungkin berantem. Berantem dengan segala kekuatannya, akhirnya sadis saling bunuh walaupun dengan saudara sendiri. Kenapa aksara Jawa menyiratkan rasa kebencian, rasa dendam, dan sadis membunuh saudara sendiri? Nah, itu yang kita bahas. Kenapa? Kalau seringkali kalau saya telusuri, ini pembahasan aksara Jawa ini setelah era Sultan Agung. Aksara Jawa digambarkan seperti itu setelah era Sultan Agung, setelah negara Kesultanan Mataram Islam. Sebelum itu, susunan aksara Jawa tidak seperti itu sebenarnya. Sehingga ketika saya baca buku-buku, termasuk ketika saya membaca tentang penemuan aksara Jawa pertama oleh Empu Hubayun, Jawa tidak diartikan seperti itu. Hanacaraka ada utusan, Dhattaswala saling berantem.
Swala itu berantem. Terus Padha Jayanya memiliki kesaktian yang sama, akhirnya sadis membunuh saudara sendiri demi berebut kebenaran yang tidak pasti. Yang satu memegang teguh, saya harus memegang teguh Sang Ajisaka untuk memegang pusaka ini. Yang satu memegang teguh, saya diperintahkan Ajisaka untuk mengambilnya. Aksara Jawa diartikan seperti ini ternyata baru saja setelah era Sultan Agung. Dan ini termasuk era Jawa Anyar. Apakah ini ada pengaruh ajaran Islam? Nah, ini perlu ditelusuri gitu. Karena kebetulan pada masa kerajaan Kesultanan Mataram Islam. Apakah ada pengaruh di situ? Karena memang di sisi lain diakui itu tidak. Ada beberapa ajaran kitab suci ini menyiratkan juga kebencian. Saya tidak perlu menyebut agama apa, kitab suci apa ya. Ini menyiratkan beberapa ayat di kitab suci tersebut ini menyiratkan kebencian, permusuhan, perampokan, ya, pembunuhan. Ya. Sehingga kalau saat ini masyarakat Indonesia sempat heran kata-katanya Kemenak, ya, katanya korupsi dengan syariah itu boleh. Nah itu ya ini benar-benar katanya Kemenak atau bukan, ini kan kalau saya belum menemukan videonya ya, tapi hanya menemukan potongan-potongan kalimat. Ya. Sempat tadi sebelum rekaman Mas Hadi sempat ngomong gitu ya. Nah, kenapa aksara Jawa kok terkesan seperti itu? Dan bagaimana aksara Jawa yang sebelum itu? Pemahaman aksara Jawa sebelum era Sultan Agung. Nah, selama ini kalau saya mengartikan aksara Jawa itu tidak ono coroko ono utusan, Doto Sawolo saling berantem, Padha Jayanya memiliki kekuatan yang sama, setelah itu mati sampyuh, saling bunuh, sadis ya, demi kebenaran yang belum jelas saudaranya dibunuh. Nah, selama ini saya mengartikan aksara Jawa itu begini. Ono coroko, ada utusan. Siapa utusan tadi? Ya manusia, ya hewan, ya tumbuhan, ini utusan. Nah, ono coroko Doto Sawolo. Kalau Doto Sawolo pada pengertian umum diartikan saling berantem. Kalau saya mengartikan Doto Sawolo dengan datan bisa swolo. Swolo itu tidak bisa mengelak. Utusan Tuhan tadi setelah entah itu manusia, hewan, tumbuhan itu tidak bisa mengelak. Mengelak pada hukum alam. Jadi contohnya gini, hukum alam. Burung ini bisa terbang tapi tidak bisa hidup di dalam air. Ini hukum alam. Kita tidak bisa mengelak. Ikan bisa hidup di air, tidak bisa hidup di daratan atau di udara. Walaupun ada ikan terbang. Benarkah ada ikan terbang ataukah hanya ini simbolnya TV Indosiar? Secara hukum alam ada kok, hukum ikan terbang itu ada, tapi kan ya terbangnya hanya sebentar. Mencolot tok gitu, setelah itu masuk lagi ke air. Nah, Doto Sawolo Padha Jayanya. Walaupun kita tidak bisa mengelak hukum alam, manusia itu diberi kekuatan. Sehingga manusia yang awalnya hukum alam nggak bisa terbang, dengan kekuatan manusia, akal budinya manusia, sekarang manusia bisa terbang. Entah itu dengan balon udara, dengan pesawat terbang. Hukum alam kalau malam hari gelap gulita. Dengan kekuatan manusia sekarang malam hari bisa terang benderang dengan lampu listrik. Setelah itu monggo botongo. Kalau secara umum diartikan ini batang, mati sampyo, saling bunuh. Saya mengartikan apa? Batangan. Botongo itu batangan, batangan itu teka-teki. Setiap utusan Tuhan diberi tugas untuk memecahkan misteri alam.
Ini kalau pengertian yang saya bangun selama ini, sehingga berbeda dengan pengertian secara umum. Kalau pengertian aksara Jawa saya buat seperti itu, ini kan otomatis aksara Jawa tidak terkesan penuh kebencian, penuh dendam, konflik, ya, sadis, berebut kebenaran yang nggak pasti, tega membunuh saudaranya sendiri. Ataukah pada masa Sultan Agung tadi mengartikan aksara Jawa seperti itu, ini merupakan pembacaan alam atau semacam jongko, prediksi alam, menggambarkan kondisi alam saat ini, orang-orang Jawa yang saat ini yang tidak Jawa, yang penuh dendam, penuh konflik, nggak cocok sedikit itu konflik, ya, bahkan kadang-kadang saling bunuh, ya, karena berebut kebenaran yang tidak pasti. Bisa jadi ini adalah penggambaran alam oleh Sultan Agung di Sastro Gending. Nah, ini supaya gajeng, ya, ini biasa, ini kondo takon. Para pemirsa silakan kondo takon di kolom komentar. Tema kita adalah kenapa pengertian aksara Jawa saat ini yang terbangun terkesan penuh kebencian, penuh dendam, ya, bahkan sadis, saling membunuh antar saudara karena berebut kebenaran yang tidak pasti. Nah, ini yang ada di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo untuk kondo takon. Mic-nya di Bu Nani, monggo silakan Bu Nani dulu, Pak Giono yang di sebelah kanan. Rahayu. Ini tema Hono Coroko, Ya. itu huruf kita sendiri. Ye. Dan lagi memang di versi sekarang ini kan sudah banyak pembelokan. Ye. Nah, memang kalau namanya orang Jawa berarti kan kurang Jawa. Ye. Enggak Gelem Jawa. tukaran. Ye, wis sik gelem tukaran. Ye. Nggih, wonten orang Jawa. Ye. Gitu. Nah, padahal kalau saya duduk di zaman bapak saya, itu orang Jawa punya prinsip. Dalam arti apa? Sabar, Ye. nerimo ing pandum. Ye. Nah, kalau kita itu taruhlah kita debat, terus dia ngeyel. Orang Jawa itu cuma punya 3. Ngalah, Ye. ngalih. Ngali. Nah, kalau sudah ngalah ngalih ini kita kan sudah ada Toleransi. Toleransi. Ye. Berarti kalau sudah gitu, wong iki kok dijar-jarno kok tambah lama. Ye. Ngamuk, Ye. ya di sini lah. Tapi ndak asal sekarang bilang wis kepuan. Ye. Nah, ini sudah ndak ada. Orang Jawa dulu tuh ndak ada. Namanya tepos liro. Ye. Tepos liro di situ. Nah, kalau namanya huruf itu memang sekarang ini sudah banyak untuk menjatuhkan budaya kita, dalam arti ya termasuk diartikan huruf-huruf ini sudah di pressure Ye. gitu, pressure akhirnya gitu ya, generasi akhirnya gini, padahal dari cikal bakalnya itu tidak gitu. Ye. Ya memang coba di budaya lain apa enggak lebih kejam, Ye. apa enggak lebih kejam, kita Yeah. enggak nuduh siapa-siapa, sekarang Yeah. sudah fakta. Ye. Kan tidak, sejarah sudah bicara, apa enggak lebih kejam, orang Yeah. Jawa tidak dirangkul, Ye. enggak punya curiga, Ye. monggo monggo pinara itu siapa, ABC-nya kebaikan, Ye. menanam kebaikan. Ye. Jadi orang Jawa itu ya itu tadi, dasari orang cuma 3. Kenapa itu sampai bertindak, berarti sudah kelewatan. Ye. Bahasanya harga diri Ye. gitu. Mulane wong Jawa kan aja sampai nyekel sirah wong Ye. itu pantangan. Ye. Nggih. Ye, matur nuwun Pak Giono. Ye, Bu Nani, monggo. Rahayu. Bagaimana ya ini ya? Ya itu tadi hurufnya sendiri. Diartikan negatif. Dan itu di bangku sekolah termasuk Bu Nani waktu ngajar SD kan itu. Iya. Ye. Terus yang dimaksud dalam huruf itu ada suatu kebencian, itu hurufnya atau ceritanya
apakah manusianya yang dimaksud? Nggih. Nah, terus itu siapa yang bilang seperti itu? Kalau menurut saya ini tidak seperti itu, karena menurut cerita guru yang saya terima dan saya mengajarkan ya seperti itu. Nggih. Ada utusan. Nggih. Mereka itu kan punya alasan karena mereka itu sama-sama pegang prinsip. Nggih. Gitu loh. Itu menurut saya nggak salah itu. Nggih. Nah, terus mohon dijelaskan itu terus bagaimana dengan mereka yang seperti katakan Pak Geno tadi, Nggih. sama-sama satu keyakinan nyatanya ya bentrokan. Nggih. Apakah itu juga menanamkan kebencian kita bagaimana? Nggih. Nggih. Makasih kiranya. Nggih. Di huruf kita ini sudah bahasa itu sudah sabtokan itu. Nggih. Huruf bahasa 20 kata. Nggih. Contoh, kita tidak usah ngambil kita ilmu bahasa ono coroko, kita wali bisa untuk menerangkan, Nggih. mencari apa itu tawon ya. Nggih. Nggih. Iya. Nggih. Terus Kewan galak dadi kewan galak lulut. jadi lulut. Nah Iya. ini kan sudah adalah dalam bahasa pakemnya, dan Iya. itu bukan katanya. Survei membuktikan gitu. Tanpa ada embel-embel harus gini. Ya disitulah. Jadi jangan, kalau namanya otak atik gatuk semua bisa. Nggih. Jangankan punya kita, punyanya tangga itu kalau kita otak atik banyak jeleknya. Nggih. Tapi orang Jawa tidak akan mau. Nggih. Diam, ngalih, Nggih. gitu. Nggih. Tidak mau, biarpun berdekatan di cara apapun. Diam. Nggih. Ya di situ sifat orang Jawa. Zaman kerajaan yang meninggal berapa ya, mati. Nggih. Zaman Panglima. Orang Jawa kalau itu sudah habis, Nggih. habis. Nggih. Tapi kenapa sampai sekarang? Itu namanya orang Jawa itu bukan karena sakti. Nah ini lembah mana itu? Nggih. Atau Tuhan itu Nggih, matur nuwun Pak Giono. Mas Hadi, ini sebelah kanan dulu. Nggih. Rahayu. Rahayu. Masalah Wonocoroke ingin saya tanyakan, Wonocoroko ini apakah benar berasal dari India? Nggih. Nah, misalnya saya pernah dengar itu Wonocoroko ini asalnya dari India. Kita cara Nggih, matur Rahayu. nuwun Mas Hadi Rahayu. Nggih. Nah, saya balik dulu supaya nanti agak urut, supaya urut ya. Memang beberapa orang saat ini ada kelompok tertentu yang menggiring supaya terkesan orang Jawa itu tidak punya peradaban. Orang Jawa ini leluhurnya bodoh-bodoh. Sehingga banyak sekali di channel kita ada pemirsa yang benci kepada kita. Ini mengolok-olok kita. Dengan apa? Dianggapnya kita ini mengarah pada Brindavan atau Indiansi. Karena mereka tidak paham. Ya memang ini, atau mereka paham tapi disengaja. Saat ini ada kelompok tertentu yang mencoba membawa bangsa ini. Saya gambarkan bangsa ini saat ini kan sedang terpuruk menjadi budaknya bangsa Timur Tengah. Terus saat ini mulai ada kelompok-kelompok tertentu yang menggarap. Ya. Saat ini bangsa kita di mulut harimau, diajak keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Kemana? Ke ajaran Israel. Sama-sama Timur Tengah itu yang saat ini kita terperosok dalam kotak dogma ajaran Arab, dibawa ke ajaran Israel. Terus ada lagi yang ada kelompok tertentu yang ingin membawa bangsa ini keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya ke Indiansi, ke Brindavan. Dan akhirnya muaranya apa? Muaranya membentuk sebuah kesan kalau leluhur Jawa itu goblok. Leluhur Jawa itu tidak punya moral, leluhur Jawa itu tidak punya peradaban.
Ini yang harus kita hati-hati. Bahkan ada lagi saat ini yang membawa kesan sebuah penggiringan pembelokan sejarah. Katanya leluhur kita dulu dari Cina. Tapi intinya kan sama, seolah-olah bangsa kita, leluhur kita itu bodoh. Leluhur kita itu tidak punya peradaban. Adanya peradaban itu katanya yang dari India, yang dari Cina. Ini harus kita waspada, pembelokan-pembelokan ini. Kalau ada interaksi budaya, ya bagaimanapun juga manusia itu makhluk sosial. Ini tidak bisa kita hindari. Kalau adanya interaksi sosial budaya dari India sama kita, Cina sama kita, tetapi bukan berarti kita ini nggak punya peradaban. Adanya peradaban itu dari India atau dari Cina. Ada beberapa cerita yang saat ini ditutup-tutupi. Bagaimana seorang resi, seorang guru besar ya, ini sampai mempengaruhi di Cina. Yang awalnya waktu itu adalah seorang resi, saya lupa namanya itu, resi. Dia ini ikut kapal perangnya Mongol. Pada waktu Mongol ke sini, pada waktu Kublai Khan. Sempat diangkat di cerita Tutur Tinular, di cerita Sandiwara Radio. Saya lupa namanya. Jadi seorang resi ini, dia orang hebat ya. Dia mampu membuat pusaka yang hebat. Dia waktu itu ikut kapal perangnya utusan Kublai Khan ke Cina. Di sana dia menularkan ilmunya untuk orang-orang Cina. Tapi cerita ini kan seperti terkesan ditutupi. Siapa yang menutupi? Tentunya orang-orang yang punya kepentingan supaya terkesan bangsa kita bodoh dan mudah dibodohi. Sementara fakta di lapangan, antara aksara Jawa dan aksara Hindia dan aksara Pali itu berbeda. Ya. Sehingga kitab suci Weda atau kitab suci Tripitaka ini bahasanya bahasa India atau bahasa Pali yang tidak dimengerti oleh orang Jawa. Berarti kan ada bahasa tersendiri. Dan aksara Jawa itu juga punya ciri khas tersendiri. Dari sekian aksara di dunia atau huruf di dunia, ini kalau saya lihat huruf yang sudah memiliki makna, ini cuma huruf Jawa. Karena punya makna, sekarang kali banyak orang terkesan wong Jawa ngarani seje silit seje anggit. Setiap manusia memiliki anggit, memiliki tafsir masing-masing. Coba kita lihat mamanya, mohon maaf, huruf hijaiyah. Apakah membentuk cerita? Apakah bermakna? Tidak. Saya bukan benci ke huruf Arab, enggak, saya enggak. Kita bicara keilmuan, bicara huruf. Karena ingat, huruf itu adalah simbol suara. Huruf itu tidak terkait dengan moral. Saat ini kan bangsa kita dibodohi, anak-anak kecil kan dibodohi. Kamu harus belajar huruf Arab. Kalau enggak bisa baca huruf Arab nanti gede mar dadi opo. Seolah-olah orang yang dengan belajar huruf Arab ini membentuk moral. Padahal huruf itu simbol suara, tidak ada hubungannya dengan moral. Banyak orang yang paham bisa membaca huruf Arab, moralnya nggak bagus, banyak kok. Terus buat contoh namanya huruf Latin A, B, C, D, F, G. Ini kan juga tidak bermakna. Tetapi aksara Jawa itu punya makna. Walaupun belum ditata untuk menjadi sebuah kata, tapi sudah bermakna. Walaupun tadi tafsirnya masing-masing. Nah, yang selama ini berkembang di masyarakat, di sekolah-sekolah, ini yang dikatakan Bu Nani tadi. Jadi di sekolah-sekolah, di SD itu kan digambarkan, huruf Jawa digambarkan terkesan sesuatu yang penuh dendam, konflik, berantem. Setelah itu sadis, berebut prinsip tadi.
kedua belah pihak utusan Aji Soko ini kan berebut prinsip, memiliki prinsip masing-masing, berebut kebenaran masing-masing, tega membunuh saudaranya. Ini yang berkembang. Kenapa kok aksara Jawa dikesankan penuh dendam, konflik, dan sadis? Kenapa itu? Padahal kita bisa menafsirkan huruf Jawa dengan versi yang lebih baik, lebih elegan. Kalau huruf lain kan nggak bermakna. Saya tidak bicara kebencian, tapi bicara sebuah keilmuan dari sebuah huruf. Huruf Hijaya tidak memiliki makna sebelum dirangkai menjadi sebuah kata. Huruf Latin juga tidak bermakna sebelum dirangkai menjadi sebuah kata. Tapi huruf Jawa ini sudah bermakna sebelum dirangkai untuk menjadi sebuah kata. Kita punya kelebihan. Sayangnya negara kita nggak pernah memiliki anggaran untuk pengembangan huruf Jawa. Kalau huruf Arab, wah, anggarannya tinggi. Sampai orang bisa huruf Arab aja bisa untuk cari duit loh. Tapi kalau bisa huruf Jawa belum tentu. Karena memang pemerintah kita nggak ada kepedulian gitu terhadap huruf Jawa. Jadi apa yang disampaikan Mas Hadi tadi, ya ada yang menggiring opini seperti itu. Sekarang tergantung kita. Kita ngikuti opini tadi ataukah kita berusaha mencari, menggali sebuah kebenaran. Bahkan saat ini ada penelitian-penelitian yang ternyata Universitas Nalanda di India, ya, ini merupakan cabang dari Universitas Nalanda di Sriwijaya. Nah, kompleks Universitas Nalanda di Sriwijaya ini sekarang di Muaro Jambi yang kita kemarin ke sana. Luasnya itu berapa ribu hektar. Luas sekali. Sampai kemarin kita itu kan yang kita datangi cuma 2 tempat ya. Itu aja jaraknya berapa kilo itu kemarin itu. Yang kita pertama itu kan di Muaro Jambinya, di Candi Apa kemarin. Satu yang sebelum pulang itu ke agak jauh itu kemarin. Ada apa namanya? Ada dokumentasinya dari Mas Puji itu kemarin. Nah, ketika orang itu berebut prinsip tadi, apakah salah? Pertanyaannya benar. Nah, di dalam ajaran Jawa kan sebenarnya tidak mengajarkan salah dan benar. Tetapi kalau diajarkan dengan penuh kebencian, ini yang kita prihatin gitu. Kenapa kok aksara Jawa diperspektifkan terkesan penuh dendam, konflik, dan sadis gitu loh. Kalau tadi Pak Giono mengatakan sementara ajaran tetangga, ya, ajaran Dayo itu penuh kebencian, ya. Saya membaca beberapa kitab suci dari agama yang saat ini ada di Indonesia ini, bahkan ratusan ayat yang bicara tentang kebencian, pembunuhan, perampokan, perkosaan. Bahkan anak-anak kecil kita ini sudah diajarkan kebencian. Saya tidak perlu vulgar ya, saya yakin pemirsa paham ya. Mulai kecil diajarkan itu kebencian. Kita ini kan nggak kenal sih namanya taruhlah orang Sumatera atau orang Kalimantan kan nggak ngerti itu namanya beras merek Lahap, itu kan nggak ngerti loh. Tapi kecil-kecil kita sudah diajarkan untuk membenci si beras Lahap tadi loh. Beras Lahap itu tidak enak, beras Lahap itu beracun ya. Padahal kita kenal aja enggak gitu. Masih kecil kita sudah diajarkan kebencian seperti itu. Nah, tapi itu ada di kitab suci tadi gitu loh. Ya barangkali karena ada pengaruh dari ajaran Dayo itulah tidak menutup kemungkinan akhirnya aksara Jawa yang seharusnya ditafsirkan yang benar penuh dengan welas asih seperti katanya Pak Giono tadi menjadi ditafsirkan penuh dengan kebencian, permusuhan, pembunuhan, sadis, berebut kebenaran yang nggak pasti antara
dua punokawannya Aji Soko, siapa Bu Nani yang saling berantem ya, Duro Sembodo, ya, saling berantem. Padahal setelah kita pelajari di serat Empu Bayun, punokawannya Aji Soko tuh nggak cuma 2, tapi 4. Dan artinya bukan seperti Doro diartikan Goro. Nah, selama ini kan Doro diartikan Goro, padahal ternyata punokawannya Aji Soko itu 4, yaitu Dora, Sambada, bukan Sembodo, karena pada waktu itu vokal O belum begitu dikenal di masyarakat kita. Bukan Doro ning Dora. Dora, Sambada, Prayoga, dan di kalender kita sering saya tulis itu. Dora itu artinya pegangan. Dora itu pegangan. Akhirnya menjadi Dorane Pacul, pegangan. Pegangan hidup Dora itu. Kalau diartikan Dora itu diartikan dipisah Do dan Ra, Re itu adalah air. Prayoga itu angin. Sambada itu adalah api. Terus satunya lagi Dora, Sambada, ini bukan. Ya, pokoknya ini adalah 4 unsur alam, tanah, air, api, dan udara. Terus si Aji Saka adalah sang pribadi kita, gitu loh, pancer. Ya. Para pemirsa biar penasaran aja lah, saya kebetulan lupa ini yang satunya itu Dora, Sambada, Duga, satunya Duga dan Prayoga. Ya, jadi jadi ingat saya, jadi Duga, Prayoga, Dora, dan Sambada. Ini 4 unsur alam. Sesuatu yang awalnya artinya begitu bagus ditafsirkan menjadi penuh kebencian. Ini tidak menutup kemungkinan ada politik tersendiri, kelompok tersendiri yang memang ingin menghancurkan bangsa kita, bagi wong dulunya artinya bagus menjadi diplesetke kan gitu. Nah, ini biar gantian yang kiri ini ya. Monggo mau nambah Pak Bu Nani. Setelah dijabarkan, akhirnya tadi satu persatu mulai dari Jawa, Latin, dan Arahan. Itu ternyata bahasa Jawa itu mempunyai filosofi tersendiri sangat istimewa. Padahal saya pernah dengar cerita setelah adanya cerita dari Aji Soko itu, lahirlah huruf Jawa. Apa itu memang iya atau gimana? Nah, kalau memang itu cerita Aji Saka itu melahirkan huruf Jawa, nah huruf apa sebelum ada cerita huruf Jawa, dan bagaimana leluhur kita itu dulu cara berkomunikasi karena belum ada huruf itu. Terima kasih Bu Nani. Mas Hadi mau nambah enggak Pak Giono? Sekarang ganti kiri. Monggo. Oh iya, Pak. Monggo silakan Mas Hadikin. Rahayu. Saya mau tanya, ini aja apa namanya? Seberapa persen orang Jawa yang memahami aksara Jawa itu loh, Pak? Terus kalau emang banyak yang apa, kenapa enggak diajarkan di sekolah-sekolah? Ya, itu aja. Terima kasih. Rahayu Mas Hadikin. Mas Anton, monggo. Rahayu. Apakah benar huruf Jawa Hono Coroko itu bisa dijadikan amalan yang kita bisa sakti? Terima kasih. Mas Anton, ini tadi sudah disinggung Pak Giono tadi, aksara Jawa dibaca kebalik, ini bisa jadi mantra. Ngunduh tawon gak diintup tawon.
kewan galak dadi lulut. Dibaca bukan Hono Coroko menjadi ini Ngotobogomo nyoyo jopo ya lawa sodata Karacanaka. Nah, itu menjadi mantra itu. Nah, ya. Ini bahkan waktu saya melakukan perayaan Suro di Kesamben Ngajum, waktu itu dihadiri Bupati Malang, yaitu waktu itu Pak Sujud. Pak Sujud aja sak kelasnya Bupati memberikan testimoni. Dulu katanya waktu dia remaja dengan aksara Jawa dibalik, dia ngunduh tahun Radinto, Pak. Nah, ini kan berarti kan banyak yang memberikan testimoni kenyataan gitu loh. Jadi kalau Mas Anton, bisa nggak aksara Jawa itu menjadi kesaktian? Bisa. Karena di video lain saya menyampaikan bahwasanya doa kita itu menjadi kasembadan bila mana satu, kita ini yang kepingin dongamu mandi mandekno pangucapmu. Lah, sebelum kita menggunakan aksara Jawa menjadi sakti, tentunya dalam karakter keseharian kita ini kudu omongannya mandi. Yang kedua, ketika kita mengucapkan tadi memunculkan vibrasi energi yang bersinergi dengan semesta untuk membentuk sebuah situasi dan kondisi. Sehingga kalau kita bicara fakta, ya, kalau ada orang mengatakan dongo paling abdul itu dongo yang pakai bahasa Arab, contoh gini. Sementara faktanya orang yang KTP-nya beragama Islam sakti ya ada, tapi yang gedabrus ya ada. Orang yang KTP-nya beragama Kristen yang sakti ya ada. Sing kakek ngomong gedabrus ya ono. Ya. Karena itu kan personalnya toh. Bukan soal hurufnya tadi toh. Karena huruf sendiri itu hanya merupakan simbol suara. Orang yang belajar Jawa, uripe morat-marit, ya ada karena dia belum Jawa. Sehingga saya sempat tadi ngomong di depan dan saya sempat ngomong di beberapa tempat, saya di Malang Raya itu prihatin karena saya itu cari tokoh yang penggiat budaya Jawa, ya nun saya yang kehidupan rumah tangganya itu bisa dijadikan contoh itu tidak nemu saya ini. Dia itu tidak, mereka itu ya belum Jawa. Karena kehidupan rumah tangganya aja morat-marit. Kita belum menemukan tokoh yang sekiranya benar-benar Jawa dan bisa untuk jadi panutan. Kalau soal tentang aksara Jawa, bahasa Jawa yang sudah memiliki banyak keunggulan, ini diakui juga pada waktu Kongres Bahasa Jawa ketiga di Hotel Ambarukmo Jogja. Waktu itu ada seorang profesor dari Inggris yang berkata, berbahagialah kalian orang Jawa, karena bahasa Jawa itu bahasa yang sudah tertata rapi secara programmer, secara tata bahasa dibandingkan bahasa lain. Bahasa Jawa itu sudah tertata rapi. Ibaratnya taruhlah suatu barang. Oh, ini ditaruh kepala, oh ini ditaruh mulut, ini ditaruh pundak, ini ditaruh perut. Ini bahasa Jawa itu tertata rapi. Sementara kalau bahasa lain enggak. Salah satu contoh saja. Ya. Mas Anton mau ke rumahnya Mas Hadi. Ya bahasanya biasa karena temen. Tapi ketika Mas Anton pergi ke Pak Giono, ya kalau Mas Anton ke Mas Hadi kan Mas Anton ketemu Mas Hadi. Tapi kalau Mas Anton ke Pak Giono, Mas Anton sowan ke daleme Pak Giono. Mas Anton ketemu Pak Wali Kota, ya biasa bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya sama. Tapi ke Wali Kota, Mas Anton sowan ke Wali Kota.
Wali kota ke Mas Anton tidak sowan gitu loh. Kan berarti kan sudah tertata rapi. Bahasa Inggris enggak loh. Mas Anton ketemu wali kota atau wali kota ketemu Mas Anton bahasanya sama. Bahasa Jawa enggak. Ya. Kaya dan memiliki tempat tersendiri semua sudah tertata gitu loh. Ini bagi yang sadar, sehingga orang Eropa ya ini ketika belajar bahasa Jawa itu lebih cepat, lebih mudah karena sudah tertata rapi ketimbang kita mau belajar bahasa Inggris, ketimbang kita mau belajar bahasa Arab lebih sulit. Tapi kenapa saat ini berapa persen orang Jawa yang ngerti huruf Jawa, berapa persen orang Jawa yang ngerti bahasa Jawa? Ini minim. Kenapa? Karena selalu dirusak oleh situasi dan kondisi. Masyarakat kita terbentuk oleh opini dan oleh pemerintah itu digiring untuk tidak peduli terhadap budaya leluhurnya. Karena ada penggiringan seolah-olah leluhur kita orang Jawa itu leluhurnya itu bodoh, primitif, tidak punya peradaban. Ya. Kalau kita ngikuti ajaran leluhur kita sesat, kan digiring seperti itu. Kita digiring untuk selalu mengikuti ajaran leluhur bangsa lain. Padahal ini kan malah menyesatkan toh malahan. Padahal kalau kita mau bicara hati nurani, sak galak-galake macan orang mungkin tega mangan gogore dewi. Sebuas-buasnya harimau tidak mungkin tega memakan anaknya sendiri. Begitu juga dengan ini hukum alam, begitu juga dengan leluhur kita. Sejelek-jeleknya orang tua kita atau leluhur kita tidak mungkin menyesatkan anaknya, menyesatkan kita. Tapi kalau orang lain punya kemungkinan besar menyesatkan kita karena mereka memiliki kepentingan. Dan ini penggiringan mindset ini terjadi TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Ya. Dulu pada masa kecilnya Bu Nani, Pak Giono ini pendidikan moral, tata krama, unggah-ungguh, budi pekerti masih kental. Masa saya sudah mulai luntur, tapi masih ada. Sementara anak-anak kita sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena yang membuat undang-undang pendidikan, yang membuat kurikulum, ini adalah orang-orang yang tidak paham terhadap budaya leluhur kita sendiri. Sehingga saat ini bahasa Jawa, huruf Jawa ini bisa dikatakan tidak pernah diajarkan. Kalaupun toh diajarkan itu sangat minim, anggarannya nggak ada. Saya beberapa waktu yang lalu sering disambati teman-teman kepala sekolah karena kesulitan mencari guru bahasa Jawa, entah itu di SD, entah itu di SMP. Sampai-sampai guru A ini dari Kediri, oh guru A ini dari Solo, suruh ngajar bahasa Jawa. Karena dianggapnya wong Mataraman ki lebih tahu tentang bahasa Jawa. Padahal kadang-kala dia gurunya speknya di matematika. Banyak sekali teman-teman lulusan sastra Jawa ini tidak diangkat oleh pemerintah untuk jadi PNS. Ada yang honorer sampai 16 tahun, 20 tahun nggak diangkat-angkat. Sangat berbeda ketika guru honorer dari ajaran Dayo cepat diangkat. Berarti yang kurang ajar siapa? Ya orang-orang kita sendiri yang duduk di pemerintahan. Kenapa mereka ngikuti aran-aran dari kapitalis yang ingin menghancurkan kita? Saat ini guru ajaran Dayo itu banyak yang PNS, tapi guru yang dari sastra Jawa ini honorer sampai puluhan tahun. Saya punya teman dan juga anggota kita, namanya Mas Hadi dari Gumuk, Jember. Ini honorer itu sampai 16 tahun, nggak diangkat. Akhirnya dia keluar, nggak jadi guru, bakul jagung. Nah, saat ini bahasa Jawa nggak diajarkan maksimal. Saat ini pelajaran sejarah itu dihapus. Ngeri sekarang ini. Padahal dengan pelajaran sejarah, anak-anak itu menjadi tahu, oh kita tuh punya leluhur. Kita tuh punya orang tua. Saat ini anak-anak itu digiring untuk lupa pada leluhurnya. Sehingga mata pelajaran sejarah dihapus. Saya kemarin barusan ngomong sama guru
salah satu SD di daerah Kecamatan Kepanjen. Masih muda, dia kelahiran 82. Menurut saya masih muda karena tua saya, tapi di sekolahan kan dia udah termasuk tua atau kelahiran 82 karena banyak guru-guru yang kelahiran tahun 2000 seangkatan anak saya. Karena dia kelahiran 82 termasuk guru lama, dia sepemahaman dengan kita, prihatin kenapa sih kok bahasa Jawa diajarkan nggak maksimal, terus kenapa kok mata pelajaran sejarah dihapus, kenapa kok pendidikan moral Pancasila dihapus. Nah, ini kerusakan bangsa itu sudah di depan mata saat ini. Berapa persen? Minim sekali. Nah, mudah-mudahan semakin banyak orang seperti Mas Sodikin yang kemarin sempat tersesat sampai masuk ke negara iming-iming, sampai tega kepada keluarga, sekarang tersadarkan kembali ke ajaran leluhur. Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang seperti Mas Sodikin yang lain. Iya, ada lagi yang mau kondo takon, monggo. Yang oh ya, dari Bu Nani. Selama ini kan digiring mindset pemahaman seolah-olah Aji Saka itu orang dari India ke sini. Nah, setelah itu yang menciptakan huruf Jawa itu Aji Saka. Ya. Ini penggiringan mindset yang pembodohan tadi, menggambarkan seolah-olah leluhur kita itu orang bodoh primitif. Padahal dalam catatan lain, ya, Aji Saka ini kan tahun 78 Masehi dalam sejarah itu. Sebelum ini kan sudah ada huruf Jawa. Yang memunculkan pertama adalah Empu Hubayun. Empu Hubayun ini perkiraan hidupnya kurang lebih 911 sebelum Masehi atau 1000 tahun sebelum Masehi. Ya, namanya aja masih perkiraan. Bisa jadi berusia 1500 tahun sebelum Masehi karena dari penelusuran penelitian Profesor Haseu dan Profesor Saleanti Soleman yang pernah saya baca, termasuk dikembangkan akhirnya oleh Profesor Mulyono. Ini 1500 tahun sebelum Masehi ini sudah ada wayang. Jadi wayang itu asli Jawa. 1500 tahun sebelum Masehi sudah ada. Wayang ini merupakan cara orang Jawa berkomunikasi dengan Tuhan. Wayang merupakan cara manusia Jawa untuk membentuk karakter. Nah, ketika sudah ada wayang, berarti sudah ada bahasa. Karena sudah ada pertunjukan wayang. Kan nggak mungkin istilahnya ini wayang terus gini-gini terus nggak ada bahasa, kan nggak mungkin. Ya minimal kan ada bahasa isyarat toh. Nah, ini kan udah ada bahasa. Ya. Kalau kita pahami cerita tentang Aji Saka tadi, kalau kita pahami, pada waktu itu masyarakat kita sedang mengalami dewata cengkar. Karena sastra Jawa, ajaran Jawa itu penuh sasmito. Jangan ditelan mentah. Kan diceritakan Aji Saka ini bermusuhan dengan Raja Dewata Cengkar. Ya. Ini adalah kita pahami secara filosofi. Pralambang, sasmito. Dewata itu adalah manifestasi Tuhan. Cengkar itu tandus. Ya. Ini bisa juga menggambarkan masyarakat kita pada waktu itu sedang mengalami tandus terhadap Tuhan. Bisa jadi mirip sekarang. Saat ini kan kita juga mengalami dewata cengkar. Nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ketuhanan kan sekarang kering, cengkar saat ini. Sehingga hanya beda pendapat, saling bunuh, saling bermusuhan. Bahkan ada anak tega membunuh ibunya, membunuh orang tuanya, saudaranya. Ini kan dewata cengkar. Nilai-nilai ketuhanan cengkar, tandus. Karena nilai-nilai ketuhanan itu cengkar atau tandus, Sang Aji Saka mengajak masyarakat kita itu ngajawa, kembali ke Jawa.
Sehingga digambarkan Dewata Cengkar ini doyan daging manusia. Sampai-sampai akhirnya Dewata Cengkar itu mencoba mengorbankan dirinya untuk menjadi santapan Dewata Cengkar. Tetapi dia minta syarat tanah sak mbane iket destar. Ini kan cerita filosofi. Iket destar atau udeng ini kan di kepala. Minta sak ambane iket destar. Ya tentunya tanpa batas toh. Nalar kita itu kan tanpa batas. Nah, ketika nalar kita tanpa batas ya dengan udeng tadi, iket destar tadi, ketika seseorang mencapai akal pikir yang tanpa batas tadi, akhirnya mencapai kesadaran, akhirnya Dewata Cengkar yang tadi doyan daging manusia menjadi boyo putih. Ini ceritanya kan begitu. Ini kan kesadaran spiritual loh. Sehingga walaupun orang itu jahat sampai doyan makan daging manusia, ketika dia mengolah nalarnya dengan iket destar tadi, dia akan mencapai kesadaran dan jadilah buaya putih. Nah, sehingga cara memaknai, menafsirkan cerita Aji Saka ini kan sebaiknya kan dengan kebijaksanaan, bukan ditelan mentah. Nah, sehingga Aji Saka sendiri itu dari kata Aji dan Saka. Aji itu artinya Tuhan, Saka itu adalah pedoman. Jadi pedoman manusia untuk menuju ke Tuhan. Sehingga tadi 4 punokawannya Aji Saka, ini 4 bukan 2. Duga, Prayoga, Dora, dan Sambada. Empat anarsi alam dalam tubuh kita. Ini saya jelaskan itu di lembar pertama dari kalender yang kita cetak ini. Jadi kalau para pemirsa saat ini masih menginginkan kalender itu secepatnya karena kita cetak terbatas. Mudah-mudahan cepat habis supaya bisa menutup minus dari biaya cetak kita. Ya. Jadi pertanyaan Bu Nani, sebelum itu sudah ada bahasa. Jadi cerita Aji Saka ini bukan kok dia pembuat huruf Jawa, tapi ini sebenarnya ada cerita simbolik. Menggambarkan pada waktu itu masyarakat kita sedang kekeringan terhadap nilai-nilai ketuhanan. Barangkali mirip dengan sekarang. Doyan daging manusia. Saat ini orang sekarang itu kan tega. Dalam artian memakan daging manusia kan bukan berarti manusia dibeli terus dimakan, enggak, tapi saling berebut kepentingan. Sehingga korupsi merajalela. Ya, mudah-mudahan kita ini menjadi proses Aji Saka. Kita mengajak masyarakat untuk kembali ke Jawa, untuk kembali ngajawa. Jadi proses kita ini termasuk proses Aji Saka, mengajak masyarakat kembali ke Jawa. Ini ada lagi yang disampaikan, Mas Hadi, monggo. Ya. Saya akan baca di Google. Yeah. Itu berarti yang di Google itu keliru ya berarti. Yeah. Ya seperti ini kata-katanya. Wonocoroko adalah aksara tradisional Nusantara yang berkembang di Pulau Jawa dan Bali. Yeah. Secara historis aksara ini merupakan turunan dari aksara Brahmi India melalui perantara aksara Kawi. Berarti keliru berarti ini. Yeah. Itu aja. Oh iya, terima kasih Mas Hadi. Jadi Google ini tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak sepenuhnya salah. Ketika kita membaca Google itu harus dengan kecerdasan tersendiri. Gara-gara info Google banyak orang yang tertipu. Ini ada salah satu keluarga ya. Dia waktu itu mencari nomor informasi dari salah satu paket pengiriman di Google. Ketemu ada nomor HP, dihubungi. Ternyata ini penipu. Nah, jadi kalau kita lihat Google harus dengan kecerdasan. Ini saya lihat sudah 2 orang ini dari termasuk keluarga dekat saya yang kena tipu gara-gara Google. Yang satu ketik mencari nomor informasi JNT, yang keluar nomor itu ternyata bukan. Yang satu ketik waktu itu nomor informasi
ini kartu kredit Yup. Yang ketemu juga penipu. Sehingga hati-hati. Jadi ketika kita membaca Google itu harus dengan kecerdasan. Jangan langsung dipercaya. Antara bahasa Jawa Kawi yang akhirnya menjadi bahasa Jawa, aksara Jawa, ini ya ada tersendiri dengan aksara India, dengan aksara Pali tersendiri. Ya memang bangsa ini kan dalam posisi yang kalau menurut saya karena kehilangan jati diri kita ini, kita terombang-ambingkan keadaan. Kita menjadi kebingungan seperti anak ayam kehilangan induknya. Dan yang memperburuk itu adalah para pejabat kita. Karena mereka hanya rebutan kursi, bagaimana mereka duduk. Tanpa mau berpikir akan kepentingan leluhurnya bangsanya. Karena melihat kondisi seperti ini, ada yang tetap bertahan di Indonesia untuk bagaimana berjuang demi bangsanya. Tapi ada yang tidak tahan ya langsung lari pergi ke luar negeri. Sehingga banyak sekali para ilmuwan-ilmuwan kita saat ini malah di luar negeri karena di sana lebih dihargai. Saya pun pernah mendapatkan kesempatan itu. Saya pernah mendapatkan kesempatan ke Jepang, ada penawaran ke Swedia dengan keilmuan yang saya punya. Ke Suriname. Saya hanya berprinsip, di negeri ini banyak sekali garapan yang harus kita garap untuk mencerahkan bangsa ini. Saya tidak boleh lari dari kondisi ini, walaupun penuh dengan segala tantangan. Saya kalau cuman dicaci maki berkali-kali, bahkan diancam mau dibunuh itu berkali-kali. Sejak saya memperjuangkan tentang ajaran Jawa, tentang budaya Jawa. Ya ada lagi yang mau disampaikan, kode takon. Ampun. Nah, para pemirsa yang hormati, ini tadi bahasan. Kenapa aksara Jawa dikesankan sesuatu yang sadis, ya, penuh kebencian, penuh dengan dendam, dan apa istilahnya sadis, tega membunuh antar saudara. Dan ternyata setelah kita telusuri, aksara Jawa dikesankan seperti itu setelah era Mataram Islam. Apakah itu terpengaruh dengan ajaran Arab? Ini perlu penelitian. Saya tidak berani menjustis. Sebenarnya aksara Jawa bisa kita tafsirkan yang lebih baik. Selain ada penafsiran banyak gini, Hono Coroko, oh hanangi ngurip. Nah, ini ada banyak itu tentang itu. Cahyoning gesang sebagai contoh. Banyak diartikan seperti itu. Apakah salah orang menginterpretasikan seperti itu? Ya enggak juga. Daripada dimaknai yang mengesankan penuh konflik, dendam, dan sadis saling membunuh. Ayo kita kembalikan aksara Jawa dalam marwah yang sebenarnya. Aksara Jawa bisa diartikan lebih terhormat. Kalau selama ini saya mengartikan aksara Jawa itu ono coroko, ada utusan. Kita semua adalah utusan, manusia, hewan, tumbuhan ada utusan. Doto suwolo tan bisa suwolo, tidak bisa mengelak dari hukum alam. Bahkan seringkali saya mengatakan tokoh besar dipuja-puja jutaan orang karena dia pernah membunuh, matinya pun juga dibunuh. Ini terjadi di mana-mana. Podo joyonyo, kita diberi potensi oleh Tuhan walaupun kita tidak bisa mengelak hukum alam. Monggo bodongo, manusia diciptakan untuk mencari, menebak, meneruskan misteri alam. Ini tugas kita. Untuk membuka tabir alam. Monggo botong-botong itu batangan itu teka-teki. Batangan itu misteri alam.
Jadi tidak harus diartikan yang sadis menjadi batang atau menjadi bangkai. Ada salah satu anggota kita yang mencoba menafsirkan aksara Jawa dengan caranya beliau, yaitu gini, bukan Honocoroko tapi susunannya diganti gini, Honotodo, Honotodoto, Hanatadata, artinya datang utusan. Ono Hanatadata, ada utusan. Terus Gawa Caraka, membawa utusan. Balanya pada, ya, balanya pada, kejahatan bertekuk lutut. Terus masanya jaya, saatnya kejayaan datang. Ya, sah-sah saja orang mau menafsirkan seperti ini. Ya. Semua boleh menafsirkan masing-masing, karena memang kelebihan aksara Jawa adalah aksara yang sudah bermakna walaupun belum dirangkai. Sementara aksara Arab, aksara Latin ini tidak bermakna sebelum dirangkai menjadi sebuah kata. Kita punya kelebihan di situ. Mari sadarlah bangsaku. Kita cerahkan bersama untuk menuju bangsa ini merdeka jiwa raga. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.